Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, kembali lagi kita berbincang bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD. Nah, seperti yang sahabat Dango lihat, kali ini topik kita itu mengenai pisang ya, Bu. Nah, biasanya Bu, kita mengkonsumsi pisang itu kan dilihat dari fisiknya dulu ya, Bu ya. Dan kebanyakan orang milihnya tuh yang bersih seperti ini, Bu. Nah, padahal katanya yang bintik ini lebih manis. Apa benar itu, Bu? Ya. Jadi sebagai contoh di sini ya, kita punya pisang ya, yang satu warnanya putih, tidak ada bintik-bintiknya, yang satu ada bintik hitaman. Nah, jadi sebenarnya yang lebih manis itu adalah yang sudah ada bintik-bintik. Jadi dia sudah di posisi kadar gulanya itu maksimum. Jadi kalau ini belum maksimum kadar gulanya. Jadi karena buah-buahan sewaktu kita petik dia akan mengalami peristiwa yang dinamakan kegiatan fisiologis ya. Salah satunya adalah respirasi namanya. Jadi respirasi ini adalah suatu peristiwa perombakan. Masih terjadi perombakan senyawa-senyawa makro yang ada pada buah-buah tersebut. Ya, jadi salah satunya adalah di pisang ini. Jadi kalau sudah terbentuk warna ada bintik-bintik, artinya dia sudah optimal kemanisannya. Nah, itu beda ya Bu dengan kerusakan ya Bu ya? Ya, beda dengan kerusakan. Jadi kalau kerusakan kan ada kalau di pisang istilah itu chilling injury ya. Jadi dia juga mencoklat, cuman biasanya rata ya. Jadi pisang ini tidak bisa disimpan di lemari dingin. Ya, jadi lemari pendingin di kulkas ya. Jadi karena akan terjadi chilling injury tadi. Jadi salah satu buah yang tidak bisa disimpan di kulkas ini. Ya, jadi itu kerusakan. Tapi yang bintik-bintik seperti ini bukan terjadi chilling injury ya. Jadi ini karena hanya kematangan saja. Ya. Biasanya buah malah disimpan di kulkas itu makin segar dan juga awet. Nah, kalau ini tidak bisa ya, pisang tidak bisa. Ya. Nah, pisang ini Bu juga termasuk buah yang ketika dipetik saat belum matang itu bisa matang gitu Bu. Itu kenapa itu? Ya. Jadi buah-buahan ya, sebenarnya semua buah-buahan itu dipanen ketika dia sudah matang panen. Jadi ada kriteria tertentu dia sudah matang, sudah boleh dipanen ya. Jadi kalau pisang, jadi pisang ini termasuk pisang ya. Jadi pisang ini mungkin waktu kita petik itu mungkin di dalam satu tandannya itu ada 2 atau 3 pisang yang sudah berwarna kuning, itu baru kita ambil gitu ya. Nah, jadi kemudian dia akan berubah warna ya. Jadi yang tadinya hijau 90%, kemudian disimpan, kemudian dia hijaunya hilang gitu. Jadi menguning dia 100%. Nah, itu dinamakan dengan kalau pisang ini, jadi kalau untuk buah itu ada 2 pembagiannya, ada buah yang tergolong klimaterik dan ada yang non klimaterik. Nah, pisang ini adalah buah-buahan klimaterik. Jadi buah klimaterik itu adalah buah yang sebelum dia terjadi kelayuan, dia membutuhkan jumlah oksigen yang tinggi ya. Jadi pola respirasinya itu tinggi gitu. Jadi ada pola respirasi mendadak sebelum terjadi kelayuan. Jadi pada puncak terjadinya puncak klimaterik ini, puncak respirasinya ini, kebutuhan oksigennya meningkat. Kemudian jadi salah satu produk dari respirasi adalah karbon dioksida. Nah, jadi terbentuknya karbon dioksida yang dalam jumlah tinggi ya. Jadi ada respirasi yang mendadak gitu. Itu yang membedakan dia dengan non klimaterik. Kalau non klimaterik itu juga terjadi respirasi, tetapi respirasinya itu berjalan dengan stabil saja ya. Jadi kalau di beberapa buah-buah seperti pisang, pepaya, mangga itu adalah termasuk buah-buahan klimaterik. Jadi terjadi respirasi mendadak sebelum terjadinya kelayuan gitu. Jadi makanya kalau untuk pisang kita bisa untuk memperpanjang umur simpannya ya, bisa kita simpan aja di dalam wadah ya, wadah tertutup, tidak boleh tertutup sekali, cuman kita membatasi jumlah oksigennya. Jadi karena respirasi itu butuh oksigen. Jadi pada saat puncak klimaterik itu dia akan membutuhkan oksigen itu dalam jumlah banyak. Jadi makanya untuk memperpanjang umur simpan kita masukkan ke dalam wadah yang terbatas oksigennya supaya agak memperpanjang umur simpannya. Untuk mengkonsumsi pisang sendiri Bu, nah masih banyak kebiasaan orang yang setelah makan, katanya untuk menghilangkan rasa pedas setelah makan. Nah, baiknya mengkonsumsi buah ini apalagi pisang itu apa boleh setelah makan gitu? Ya.
Jadi sebenarnya boleh saja ya. Jadi buah itu bisa dimakan sebelum atau sesudah makan ya. Tetapi sebaiknya ya untuk buah-buahan itu dijarakkan sebenarnya antara kita memakan berat ya. Jadi makan berat itu kan kita makan salah satunya adalah protein ya. Protein. Sementara di rata-rata buah-buahan itu mengandung senyawa tanin. Tanin itu adalah senyawa yang bisa merusak protein. Jadi itu harus kita perhatikan. Jadi mungkin sebaiknya kita jarakkan dulu ya, kita makan pisang, makan buah dulu atau pisang dalam hal ini ya, kita bahas pisang, kemudian dijarakkan agak 1 jam setengah jam baru kita makan nasi. Gitu. Atau orang yang makan pisang setelah makan berat dulu, kemudian harusnya dijarakkan dulu ya, karena takut untuk yang taninnya tadi. Tetapi sebenarnya juga ya, pisang ini adalah salah satu buah dengan pati yang tinggi Jadi patinya tinggi. Kalau kita makan nasi ya, makannya nasinya sudah banyak ya, tambah lagi pisang, jadi double pati yang kita konsumsi ya. Jadi meskipun sebenarnya juga di pisang ini ada istilahnya pati resisten. Jadi pati resisten itu adalah pati yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Nah, jadi pati itu kan sebenarnya yang bisa dicerna ya, menghasilkan energi. Tetapi di pisang ada pati yang bisa dicerna dan ada pati yang juga tidak bisa dicerna. Tetapi itu tentu saja dalam jumlah kecil gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau makan pisang setelah makan, sebaiknya nasinya kita kurangi. Ya, porsi nasi kita kurangi kalau kita mau makan pisang juga gitu. Agar seimbang lah ya. Agar seimbang ya, karena ini sumber pati ya. Dan gula juga kan pisang itu manis ya. Nah, jadi manis itu karena memang tinggi juga gulanya selain pati ya. Jadi pati itu sebenarnya kan tidak ada rasa. Baru ada rasa kalau kita punya di mulut, karena di dalam mulut kita ini ada di salivanya itu ada enzim alfa amilase yang membantu hidrolisis pati menjadi glukosa yang lebih sederhana gitu. Tetapi originalnya dia memang sudah mengandung gula tinggi ya. Jadi kalau kita mau makan pisang ya seperti itu tadi, kita batasi konsumsi nasinya, dikurangi. Sekian jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, makasih ya Bu atas informasi. Begitu banyak informasi mengenai pisang gitu. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.